Thank you Bang, mau datang ya Bang ya. Gua yang thank you loh diundang streamer nomor 1 di Indonesia, guys. Amin. Masih jauh lah. Tapi tanggapan lu gimana tentang kalau akhirnya pengen datang, alhamdulillah makasih, tapi ya gimana? Menurut gua rebranding gua. Kan baru lu undang juga. Iya sih, tapi maksud gua baru Apa tadi nanya apa, Mo? nanya gimana ya Bang? Awal-awal pertama kan kita, jadi boleh nggak gue ceritain kita udah pernah ketemu itu? Boleh. Jadi buat yang nggak tahu nih chat ya, itu emang waktu itu Muhammad Jana lagi mode terlalu lapar. Ya, mode kelaparan. Jadi gue ngerasa gue kesel sama orang yang punya apa yang gue pengen gitu kan. Jadi gue waktu itu masih ya mode lapar lah Bang intinya. Sekarang udah lapar tapi positif. Terus waktu itu kita sempat ketemu sama Bang Upi, sama Bang Dean. Gue minta maaf segala macam. Habis itu udah gue janji dari situ ke depannya gue lebih baik. Dan itu langsung gini ya, Mo ya. Amin so Kenceng far. banget. Bener itu bener kata dibilang udah mau lu padahal nggak butuh dan nggak perlu pakai mode senggol-senggolan atau mode negatif kayak gitu, mendingan positif aja. Tapi awalnya waktu gua ngeliat lu juga kayak YouTuber cari sensasi gua liat. Sebulan, 2 bulan gua liat punya karakter. Influence lu sih, Mo. Influence lu beda. Pas gua liat beda nih orang. Amin. Gitu, amin. pas dari gua liat, makanya waktu itu gua follow lu kan. Yes, di follow. Dia dari semuanya dia kayaknya duluan yang follow gue, Chan. Makanya gua follow lu waktu itu, terus kayak mau beda nih, gua liat Jana beda. Lu udah berapa lama Bang streaming ini? Gue lihat video lu dari lu kurus banget, lu di mobil lu itu, lu tetap ambisi, tetap delusional, lapar juga, ya nggak? Lapar. Gua udah kayak lu kok. Kayak gue maksudnya? Gue juga dulu banyak nyenggol orang. Emang iya? Cuman di Facebook, jadi nggak banyak kelihatan. Gak banyak yang tau. Mau orang gue ajak ribut tuh. Kenapa? Tapi lu berarti dari Sensasi. Maksudnya dari nggak ada duit atau kayak lu ada duit pengen lebih kaya atau? Awalnya itu sama, gue kan pernah cerita sama lu. Bokap gue dulu juga orang berada kan. Oke. Bangkrut bisnisnya. Jadi waktu itu dia tuh kerja di Sampurna dulu. Bokap gue tuh. Nah terus cabut, nerima pesangon, nerima pensiunan. Terus Kata M. Darahadian bohong. Katanya lu dari dulu kaya kan? Bang, ini masa bohong gitu aja sih? benar. Waktu Katanya bohong. benar Gimana kata ini nih? Mada. Oh, bener kata Mada. Benar, kalau gue tuh dulu bokap gue orang ada. Oke. Terus dia bisnis all in, jatuh mau. Gue ceritain di kafe waktu itu, terus gue bilang kayak wah, gue tiba-tiba jadi susah makan, jadi mau kesini susah, mau kesana susah, ribut gue kan di keluarga juga, tiap hari ribut-ribut mulu. Ya udah, terus dari situ gue berpikir nih, anjing gimana ya caranya, seenggaknya gue bisa hidup kayak dulu lagi aja. Gue cabut dari rumah gara-gara gue Ini umur berapa kisarannya? 22. 22. Oke, seumuran lah waktu itu. Ya, 22-23 gue cabut di apartemen juga mau kayak gini, masih ada foto yang gue liat lo. Umur lu apartemen juga lu cabut dari rumah? Gue cabut dari rumah. Buat ngejar mimpi lo? Iya. Itu gue nggak megang apa-apa, beneran gue berharap dari AdSense YouTube doang. Oh, tapi udah ada komputer. Waktu itu kerja apaan? Atau lu udah kerja? Gue DJ dulu. Oh, lu nge-DJ dulu? Presiden, sempet. What's your favorite game? Kayaknya Persona deh. Persona. Lu juga bukannya pernah ke Amerika? Pernah. Nah, itu ceritanya nggak missing nih, karena gue tahu dari Raul, lu pernah ke Amerika. Itu waktu lu udah kaya atau gimana? Ya bisa dibilang lah. Oh. Waktu itu gue partner sama Riot Games. 2 tahun apa setahun gue partner sama Riot ngajak gue ke LA. Oh, Riot Valorant, League of LA. Legends. Waktu itu gue Oke. partner sama mereka. Luffy main yuk, kita mau rilis Arcane katanya. Terus gue bilang, oh boleh, ayo deh. Itu gue main sebulan nih kan. Tadi itu gue mau cancel. Coba di cover berapa? 27. Oh, 27, oke. Cuman Terus kata Riot, udah sini nikahan lu gue bayarin, lu kesini aja katanya. dibayarin nikahan. Nikahan gue sama Riot waktu itu. Jadi kayak kalau nggak ada Riot, gue kayaknya nggak akan resepsi waktu itu. Berarti lu nikah modal ngolah Riot. Riot Diolah, Riotnya diolah. Kerjanya ngolah Dibilang aja, semuanya ngolah olah. terus. Dia lu ke Amerika juga modal olah Riot berarti kan? Tuh, lihat olah. Ngolah aja, ngolah. Semuanya ini pentingnya ngolah, oke? Sekarang gue balik nanya dong. Yes. Lu di US di mana mau? Gue di New York. Oh beda, gue Di di kiri, Queens. lu di kanan. Beda. Kulturnya gimana di New York? Kulturnya ini banget sih, jalanan banget, apa ya, kayak survival banget sih, kayak bodo amat gitu. Nggak enak ya? Enaknya Indonesia tuh, abis SMA kita nongkrong kan, kita nongkrong bareng di warkop, abis itu kalau gue nginep rumah lu atau lu nginep rumah gue, kita beneran temenan kan, di luar sekolah gitu. Nah sedangkan di Amerika tuh nongkrongnya cuma kalau lagi sekolah doang Bang. Oh serius? Jadi kayak gue nggak kalau di Indonesia kan gue kenal tante nyokap lu kenal nyokap gue, abis itu gimana tuh si Jana. Kalau di Indonesia tuh cuma nongkrong di inian doang, di waktu lagi sekolah doang. Abis itu udah kayak gitu. Lebih suka gue budaya Indonesia sih, budaya pertemanan. Lu kuliah di sana? SD sampai SMA. SD gue. Anjing lak banget lu sekolah di sana, pantes Hoki pinter lu. izin. Makasih papa, bunda.
thank you. Tapi, SD sampai SMA. iya. Wow. Lucunya tuh abang gue juga udah dibikinin visa dan ada tiket. Dan harusnya sore-sore tuh kita berangkat bareng ke Amerika. Tapi dia malah pilih main futsal. Oh, gara-gara itu. Iya, jadi langsung beda banget takdirnya. Sorry, gue mau nanya lagi boleh? Boleh lah. Lu Apa? ketemu Biku di mana? Ketemu Biku di Itali. What? Waktu gue exchange ke Eropa, alhamdulillah. Dari US itu. Enggak, itu dari US kan gue SMA kelas 1. SMA kelas 1 balik ke sini, sekolah di Al-Azhar. Abis itu ditampar semesta tuh, bokap gue kena kasus. Oke. Ditampar semesta, gue dilatih dulu. Karena dulu gue songong banget, nggak punya etika banget. Tapi lu nggak ngomong dalam hati lu sampai sekarang sih mau nggak gitu kan? Gue sekarang udah benar. Lu gerak nggak ngomong kan dia barusan gerak-geriknya gimana, Chat? Nggak kayak gitu kan? Nah terus kena kasus SMA, abis itu ditampar semesta lah pokoknya. Terus gue belajar lagi tuh dari situ. Gue kuliah aja ke Purwokerto karena murah. Oh, kuliahnya gue kira lu kuliahnya di luar. Enggak. Kuliah di Purwokerto di Unsud. Abis itu waktu itu hoki banget, ada program dari pemerintahan ISMA namanya. Itu buat exchange. Nah, gue kepilih salah satu. Jadi satu Ke Europe. kayak Itali, Roma. Jadi satu fakultas tuh yang kepilih cuma 2 orang, alhamdulillah. Gue dan 1 orang lagi. Sudah. Terus di situ ketemu Biku. Di situ ketemu malaikat lah. Biku sih auranya jujur. queen Biku. banget mau. Jujur, Biku. Gua ngelihat kayak gua waktu ketemu istri gua Ya. yang bisa ngangkat gua sampai ke sini, support system gua tuh dia. Dan menurut gua lu sama Biku bisa terus naik ke atas mau. Menurut gua ngelihat kalian berdua gini, sumpah. Pas gua ngeliat kemarin kayak ini penglarisnya ternyata. Itu penglaris. Dan jujur kalau lu udah ketemu sama istri lu sebelum lu nikahin pacaran berapa lama? Ketemu dari mana? 4 tahun dikenalin Diki temen gua. Kenalin Diki waktu lu masih merintis atau Masih merintis. Masih merintis. Gua. Masih merih banget itu. Tapi cewek tuh sengaruh itu gak sih, Bang? Jujur iya mau. Cewek sengaruh itu loh, Cet, sumpah. Jujur iya. Waktu udah dapet cewek yang bener itu lu bisa bikin lu lebih ambisius. Jujur iya. Bisa bikin lu jadi cowok bener, sumpah. Iya, Beneran. jujur iya. Dan gue gak bakal ada di sini kalau nggak ada Biku. Mungkin Bang Winda juga pasti, ya kan, Iya. Mama Agnes, lu lihat polanya nih sama gitu kan. Ya, jadi menurut lu saranin gue nikah muda atau tahan dulu nih? Lu berapa sih sekarang? Gue mau 23. Santai dulu. Santai dulu ya. Santai dulu, pacaran dulu aja. Pacaran dulu, Bi ya. Di New York berapa lama berarti? 9 tahun, 6. Di New York 7 lah. Oh, 7. 7 tahun. 7 tahun. Itu gue di sana modal tapi mungkin gara-gara New York sih gue kayak gini ya. Bukan pintar sih, lebih ke bodo amatan dan nggak punya malu kayaknya, atau kelaparan banget, atau gue nggak paham ya, atau nggak peduli banget kata orang. Awalnya emang ngevlog doang atau emang streaming Bang? Gue sih udah streaming dari lama mau, dari 8 tahun lalu main Dark Souls gue dulu. Dark Souls. Uang pertama terbesar itu dari saweran atau dari endorsan? Jujur gue nggak pernah kenal saweran mau. Gue hidup tuh berapa tahun nih, hampir. Gue tuh baru balik YouTube tuh baru berapa tahun ya? 3 tahun 2 tahun lah. Gue tuh nggak pernah kenal saweran. 6 tahun 7 tahun tuh jadi kayak ya udah gue nyalain Saweria gitu. kan nggak ada mau, YouTuber zaman dulu mana ada sih yang tahu Saweria. Berarti beneran ngarepin dari iklan doang dong, dari AdSense. Kalau gua olah Riot olah game gitu ya. Gimana caranya gua putar community gua supaya developer game luar tuh bisa masuk ke gua. Kenapa mereka harus milih gua sebagai brand ambassador? Kenapa mereka harus milih gua untuk menjadi campaign? Gimana caranya gua masih bisa naikin traffic? Gimana caranya gua melihara community yang baik, yang bisa gua nanti kasih lihat ke brand gitu, portofolio gua. Kalau gua gitu, jadi dari dulu tuh gua nggak pernah ngarep sama saweran atau membership itu. Yang saweran membership itu baru masuk pas gua balik ke YouTube. Kan kulturnya udah kayak gitu kan. Iya. Jadi gua ngikutin gitu. Terus waktu itu duit pertama, maksudnya brand terbesar yang duit gede pertama masuk tuh dari brand apa, Bang? Ingat nggak lo? Atau endorsan apaan? Banyak lagi. Tapi yang paling gede Riot sih. Yang beneran gede banget gitu anjir. Yang lu kayak anjing Ya, gini. kayak ini kalau gua kerja di sini terus kaya gua anjir. Lu tau sendiri UMR US. Iya. Tapi gue juga belakang ini lagi suka banget Valorant sih. Riot. Tapi nanti game pertama. Tapi Valorant susah banget gue ngerasa. Haoka itu lebih itu apa ya? Haoka. Gamenya namanya Haoka. Honor of King. Susah nggak itu mah? Enggak, lu mah jago lah. Oh iya, gue suka sih. Kemarin gua baru diterbangin ke Cina, semua segala macam gratis 2 minggu. Sumpah, tapi belakangan ini gue lagi suka itu tuh game AAA kan? Hah? Itu game AAA atau? Bukan. Game apa nih? Game MOBA. Game MOBA, sumpah gue lagi suka banget juga game MOBA. Haoka boleh sih undang Bigmo. Haoka, please lah, Haoka lah. Handphone gua kemarin dibeliin Haoka.
iPhone-nya dibeliin apa? Hadiah. Chat gue masih mode olah parah nih sumpah. Bang, yang gua salutin dari lo, dari Bang Winda, Bang Dian itu, how do you guys stay grounded? Maksudnya kan gimana, kan gampang banget terlena dalam ketenaran, apalagi duit plus tenar itu kan bisa duit. Kalau circle-nya mungkin nggak bener atau ceweknya nggak bener, itu kan bisa bikin kita star syndrome banget kan. Lu ada nggak fase lu star syndrome yang lu kayak gue jadi orang berbeda nih gara-gara ketenaran dan ini? Waktu gue putus sama istri gue dulu. Oh, waktu pacaran sempat putus. Sempat. Itu star syndrome gue di situ tuh kayak ya udahlah gitu. Tapi balikan lagi abis itu. Balikan karena antar juga lu ngerasain deh mau. Nih ya, lu sama Biku pacaran nggak? Sorry, tanya. Sekarang lagi proses ya balikan lah insya Allah. Berarti dulu pacaran? Dulu pacaran. Sorry, ini gua nggak apa-apa nanya. Nggak apa-apa, ya. apapun. Maaf ya. Ya. Terus putus. Lu ngerasa ada yang lebih baik nggak dari Biku? Nggak ada. Ya, gua ngerasa nggak ada. Ya udah. Cantik banyak. Cantik banyak, tapi baik. Beda ya, Chat ya. Yang ada di hati lu? Iya, tapi berarti menurut gua nggak enaknya gini, Chat, ya agak nggak fair. Lu ngerasa nggak sih waktu ketemu cewek udah tenar atau udah kaya tuh, jadi sekarang lu susah buat nemuin cewek yang tulus lagi. Dan lu belum tahu kalau dia tuh sebenarnya nyari lu buat apa sih? Yes. Dan itu kayaknya satu cewek Indonesia mau Ariel Tatum pun kalau sekarang kan artinya sih kayak Biku tuh udah jelas, udah kayak dia gua pernah tidur di sofanya, dia bayarin gua semuanya, jadi cowok itu sekuat apapun pasti ada sisi lemahnya mu. Dan pasti dia cuma bisa nunjukin ke orang yang dia percaya sama saya. Tapi aku nggak lemah, Bi. Aku kuat. Aku Superman. Pokoknya aku Superman. Kalau masalah pertemanan gimana, Bang? Waktu lo awal-awal nge-stream pernah diremehin nggak? Mau gua di kuliah kata-katain gue dulu anjir kalau mau tahu. Tapi kenapa gitu ya? Ketika kita ngejalanin itu pasti orang-orang terdekat. Malah orang yang nggak kenal pasti kayak ya semangat, Bro, gini-gini. Gua dulu sama keluarga juga ditolak kok. Gue dulu kan nama bokap gue disuruh masuk ke Philip Morris aja kan. Katanya udah kamu kerja aja atas nama apa. Bokap gue kan dulu bisa naro gue langsung gitu kan. Terus gue nggak mau gitu. Terus teman-teman kampus gue juga kayak bilang, lu ngapain sih? YouTube tuh dulu belum ada apa-apanya mau. Iya. Kayak lu ngapain sih mau jadi Reza Arab lu katanya. Lu mau jadi Edozel lu dulu kan. Gue cuman ya udahlah ya. Prinsip gue sama sih. Gue nge-YouTube, gue kerja, yang penting gue bisa makan. Ambisi gue nggak segede itu. Yang penting gue bisa bertahan hidup aja. Gitu ya, sampai sekarang pun gue masih sama kayak gitu. Dulu lu dendam nggak? Tapi lu dendaman, Bang, sama yang pernah ngeremehin lu? Enggak sih, mau udah kayak rempah aja buat gue. Kayak udahlah apain sih itu. Gue nggak pernah dendaman sama orang sih. Malah waktu lu ngerosting gue dan lain-lain, gue malah ngelihat kayak ada satu statement lu yang gue sangat setuju mau. Aduh, apa nih? Yang lu bilang apa namanya, kalau misalnya dia bisa jualan atau apa, kalau misalnya dia apa sih gue lupa. Yang apa? Yang bisnismen lu bilang. Ya gue setuju sama itu. Kalau gimana caranya lu mengolah ini stream ini. Ya, oh, yang level 1, level 2. Ya, itu. Iya. Tapi emang benar ujung-ujungnya sebenarnya bisnis aja, dan ini sebenarnya bisa dipakai buat alat marketing aja kan. Kalau lu bisa refleksi ke karir lu, apa satu hal yang kayak aduh harusnya gue nggak perlu nih ngelakuin ini. Jual mobil gue yang Civic anjir. Enggak, maksudnya kayak ke dalam teknis ini nih, misalnya atau cara pertemanan atau streaming atau circle atau apapun itu. Ada nggak yang pengen gue andu gitu? Yes. Nggak ada deh. Gue puas dengan semua keputusan gue sekarang. Kalau pelajaran terbesar ya dari 9 tahun berkarir? Pelajaran terbesar ya. Bang, pelajaran. Apa ya pelajaran terbesar yang ya? lo selalu tekunin ke anak-anak lo tuh, kayak ke anak-anak O2H atau apa? Keep konsisten aja menurut gua. Jangan cepet puas. Gitu. Kalian masih muda, masih pada pinter lah. Lu, amin. Dera, Dani itu masih pada pinter. Dera kan umur 31. Dera emang dia umur 30 beneran? Gak tau, gua ngeliat dia tuh emang umurnya udah tua, cuman tapi muda kan? Muda banget. Iya, pasti kayak muda, tapi Dera umur 31. Gua nggak percaya ya. So what? Kalau sekarang berarti selain anak-anak, berarti lu udah dapet semua yang lu pengen dong, Bang? Iya. Gua udah ngerasa enough sih, mau jujur. Kalau misalnya orang lain kayak ini lu masih kurang ini, ya menurut gua udah enough sih. Gua punya rumah di Jepang udah. Rumah di Jepang? Rumah di Jepang murah mau. Rumah di Jepang maksudnya? Buat gue istirahat kalau gue kesana. Iya, lu sering banget ke Jepang ya? Kan gue kerja di Sega. Lu olah. Gue baru tahu rahasia olahan lu nih, brand-brand nih. Lu olahnya gimana? Lu lawakin CEO-nya atau lu apain ya? Gue kasih community market gue yang di Indonesia ini. Gue kasih ke mereka kalau ternyata peminat game kalian tuh banyak di Indo. Terus mereka kayak, oh iya boleh deh kita coba promosi game kita di Indonesia gitu. Akhirnya kepilih lah jadi brand ambassador Sega. Rumah di Jepang. Rumah Jepang murah. Jepang. Jangan yang di kota ya.
sebenarnya kalau misalnya, makanya gue sekarang lagi nggak streaming kan. Iya. Setahun kemarin tuh gue kayak ketekan banget gara-gara banyak yang nungguin gue, banyak yang nonton gue kemarin kan. Gue kayaknya harus nyari me time gue sendiri dulu deh. Makanya gue pengen ngilang dulu, pengen di sana kayak cuman sama istri aja berdua, pakai main ski, lihat bunga jalan. Gue iri banget Bang bisa di fase itu, tapi gue nggak boleh di fase itu Jangan iya dulu. kan, karena gue belum ya, masih too soon ya. Lu beda 9 tahun sama gue, mau 9 tahun lu tuh lu udah bisa ngelewatin gue jauh. Enggak, amin lah. Tapi kan kompetisi kita kan cuma diri kita masing-masing, bukan. Betul. No, iya. Betul. Jadi I'm only in competition. Nggak, kalau myself. misalnya lu adu porto sama gue juga punya panutan, Yaitu. Arif Muhammad. Tapi gue kalau menurut lu komunitas gue gimana ya Bang buat benerinnya? Mereka udah mulai. Lu kalau misalnya dicariin sama viewers lu, kalau lu nggak stream gimana mereka ngomongnya? Dulu ya. Iya. Sekarang sih udah nggak terlalu. Ya maksudnya mereka ngomong Bang Upi mana kan gitu-gitu. Iya. Gua cara mereka cariin, "Woi compret, mana lu? Compret. Semoga lu miskin lagi ya, lu nge-live mulu." Itu jam 3 sore, misal gua lagi sakit, "Woi compret, anjing nggak tahu diri banget lu. Mana balikin sini goceng gua." Karena member gua goceng. Oh iya. Itu gimana tuh cara ngilangin sakitnya? Gua ngerasa nih gua gedein pasukan, keren, solid, tapi emang psikis. Oh, sakit. Psikis sudah jelas. Cumpret. Bahasa lu lucu-lucu dah, cumpret, emproy, nui, apalagi sih? Banyak banget sih. PUI. Uy, gua Apalagi guys? Mereka live cung. Mereka main gua cungnya. Cumpret. Badut online sini woi, topeng monyet. Udah lu ngelawak aja. Gue curhat sedikit. Gat, boleh curhat enggak? Enggak, ngelawak aja. Ngomong curhat dikit, ngober. Jamsui apaan sih? Jamsoy. Jamsui. Jamsoy itu jamet tapi Oh. bahasa lembutnya. Gua sengaja gua uyuin biar gua nggak bisa dikasusin gitu. Gua kan kalau jamet kan ntar orang tersinggung. Gua Lucu Jamsoy. banget, Lu kan pasti pengen semua O2H lu sukses kan. Tapi kalau lu top 3 yang tahun ini adalah tahun mereka, siapa? Yosua. Dia. Yosua. Dia. Cewek. Oh, dia yang cewek itu. Cewek di O2H ada cewek nggak sih? Ada istri gua doang. Oh, Istri gua Naikila, Rio. Nekila. Iya. Guk. Halo Nekila, kapan putus ya? Bercanda, jangan sih. Awal kenal sama Tengsi itu gimana? Dari daerah? Dari daerah. Waktu itu Tensi bilang, "Woi, join circle dong." gitu. Ya udah main aja sini. Taunya Bahkan aku. Jeffy Nicole juga O2H kan? Nicole tuh udah teman lama sama gua, mau. Itu kok bisa? Awalnya gimana? Ya waktu itu dia mau main ke rumah, udah tuh Bang ikut dong bareng gitu. Sama anak-anak juga, anak-anaknya Nicole juga bareng sama gua. Ya udah, ayo Call kita streaming bareng apa dan lain-lain. Bareng lah akhirnya. Jeffy Nicole super humble tuh ya. Ya, Nicole tuh teman main GTA Pet gua sebelum ada O2H ini dulunya. A-list celebrity tapi itu orang emang itu Beda ya? banget sih. Iya, beda Ya? Itu super humble sih, Chat. Sama Dani, tanggapan tentang Just Dani bagaimana? Dan itu energi ada, cuman ada baterainya kayak 3 jam habis gitu. Oh iya. Dan itu gitu. Itu gua kasih tahu solusinya tuh nge-gym Dan, sumpah. Dia nge-gym aja angin-anginan, mau lu lihat Nah, sendiri dong. makanya nge-gymnya itu Lu perlu di nge-gym rajin ya? apa? Nge-gym rajin? Nge-gym rajin, gua depresi Bang kalau nggak nge-gym Bang, sumpah. Oh, ini apa lu udah kena apa sih namanya tuh? Udah kena psikis gue emang udah kena, gue masih lari dan nge-gym dan minum suplemen 20 suplemen baru gue bisa topeng monyet gini. Quality time lu, cara lu nge-recharge energi lu gimana Bang? Sama istri lu berarti suka banget bucin ya? Ya udah Juga. nikah sih. Lu udah punya anak? Gue lagi program anak tahun ini. Gue tuh pengen punya keturunan tahun ini sih. Jadi kata dokter tuh gue terlalu capek, terlalu stres tahun lalu tuh. Jadi tahun lalu tuh gue sempat program anak. Oke. Cuman kan gagal. Gara-gara gue tuh gak ada waktu mau. Gue tuh terbang tuh kayak bisa sebulan tuh 6-8 kali gitu. Buset. 4 kali, 6 kali terus ke internasional terus kan. Capek mau itu. Terus pulang langsung kerja lagi, langsung ke Jakarta lagi. Terus rumah gue kan di Padalarang kan. Balik dulu, jadi kayak capean. Nah tahun itu gue banyak rehat, pengen, kata dokter tuh nggak boleh kecapean, nggak boleh stres, biar jadi. Pengen punyanya cowok, cewek, amin. Apa aja mau dikasih Allah. Amin. Pengen punya anak berapa lu Bang? Kira-kira? Berapa aja mau, itu mah titipan mau. Oke. Yang penting guanya bisa jagain dia aja. Apa tadi pertanyaan lu? Jadi pertanyaannya, istri. Iya yang paling lu syukuri kayak, yang lu paling kayak Istri gua dukung semua hobi gua sih mau. Kayak gua mau ngapain aja, dia dukung. Kayak gua kan kadang suka impulsif ya, pengen beli mobil lah gitu. Yang gue bilang ke istri gue tuh kayak nggak ngelarang gitu. Jadi ya udah terserah kamu kalau kamu butuh, kalau kamu pengen. Terus kayak aku pengen ke Jepang lagi Beb, ya udah boleh, ayo kamu lagi stres kah gitu. Terus kayak setiap gue takut ngambil keputusan nih, mau cowok ya wajar nih, kadang kan kita suka bingung ya. Dia tuh selalu ngeyakinin gue, jadi kayak nggak apa-apa Beb, kalau misalnya orang-orang nggak setuju sama keputusan kamu, aku masih ada di sebelah kamu kok. Lo kenal sama Bang Winda duluan atau sama Bang Dean duluan? Berando dulu. Bang Brando.
Apa yang lu pelajari? Ada fun fact. Apa? Gue waktu itu ketemu Brando waktu dia awal-awal lagi rintis juga. Kayak lu waktu nyamperin gue kemarin. Oh iya Kayak gitu, tapi gue ketemunya di YouTube Fanfest. Oke. Dia waktu itu juga bilang, gue di sini dia kayak orangnya tuh kayak ambisius, kayak gue pengen duit lebih aja sih Pi dari sini, karena kan dia di hotel kan dulu kan. Terus dia juga bilang ke gue sama ke Bang Regi waktu itu, dia bilang kayak gue butuh lebih bertahan hidup aja sih, kan waktu itu udah pandemi apa belum ya, gue lupa, sebelum pandemi kalau nggak salah. Dia tuh baru mau cabut dari hotel apa gimana, pokoknya gue lihat kayak Brando tuh berarti di pikirannya gimana caranya dia bisa dapat gaji lebih gede. Soalnya ketika dia naik, dia malah charity sana sini, dia ngerasa enough. Gue juga ngerasa kayak lu waktu itu juga seambisius itu mau. Gue nggak tahu ya, ntar kalau lu udah Mobil dulu sih sama Gua- kayak Brando, Iya. ya lu misalnya udah puas dengan ambisi lu tiba-tiba jadi pengen, guys gue kayaknya mau nutup Saweria deh, kita leduin kayak lebih kayak Brando gitu. Who knows? Who knows? Ya, karena Fafil sama Brando mirip tau. Oh, Bang Windah. Iya, banget. Gue bisa bilang kayak ambisinya sama banget. Gue lihat. Dia hari ini baru nge-DM gue, dia bilang mau pokoknya tahun ini harus ada 5 kid, lu harus satu layar sama si 5KG itu. Terus dia bilang nih, pokoknya miawok itu. Oh, kenapa miawok Dia bilang udah mau gerak, itu solusi pertama adalah miawok dulu. Mau Bang Jadi, Regi. Bang Wegi ya. Bang Regi. Bang Wegi. Cara lu gedein anak lu gimana? Gue gak sabar banget Bang punya anak juga, sumpah. Gue lebih pengen punya anak dibanding punya istri, jujur. Oke. Iya. Kenapa? Gue pengen punya keluarga kecil gue aja gitu. Karena kan gue dari kecil kan sendiri, Lu nggak pengen jawab anak lu ya? Iya, gue pengen punya anak, habis itu gue pengen kayak, oh gue udah tahu nih hal yang nggak harusnya dilakuin, gue pengen baik ke anak gue ya gitu. Kursinya anaknya mau? Kursinya nih kursi 16.000 bang. Oh iya, Ini kursi 16.000. Lu sarkasin gue sengaja, gue nggak pengen kursinya nyaman biar gue kayak gini mulu sama mereka. Kalau kursinya nyaman ya gitu, itu dikasih tapi nggak ada. Lu nerd juga tentang ini bang, peralatan gini. Ini? Ya semuanya lu nerd kayak tentang lu kursi lu shoppingnya mahal. Enggak lah. Kursi mah yang penting bisa duduk aja nggak sih? Nggak, itu dia, gue disarkasin, Cep. Ya udah ntar gue beli, kursi tolong ya. Gimana tips lu biar gue bisa lebih brand-brand ini bisa gue lebih olah nih? Karena komunitasnya insya Allah udah ada, tinggal gue salesin. Yaudah. Gue izin jual lu pada dulu ya ke Ya. brand. Gue mau naik Mercy gue tahun ini. Izin, lu pada soal suka game juga ya, udah. Izin nih. Kuatin personal branding kok. Personal branding. Kuatin personal branding, kasih tahu kalau lu emang suka sama game itu. Tapi harus murni sih. Kalau Harus- gua beberapa emang suka. Harus mulus gitu ya. Ya harus mulus, harus murni juga. Haoka gue suka banget sih. Suka ya? Haoka. Apa hero favorit lu, Mo? Hero favorit gue Ya. yang apa, yang healer. Oh ini Yuhuan. Yuhua. Nggak, dia juga salah. Kalau di Valorant gue suka banget ini Phantom. Gue suka banget Phantom. Phantom senjatanya kok. Iya, dibanding Vandal, gue suka banget Phantom. Betul. Gue suka banget Phantom dan gue juga suka Betul. healer. Betul. Sage. Sage. Oh, Sage. Sage kan. DP BTR. Kok DPR? Oh, BTR itu nggak? Hari H. Gua harusnya ke Saudi tuh yang Iya. BTR. Iya. Kita harusnya ketemu tuh. Dilaporin ke baris. Tapi Terus jujur, hampir kalau gue berangkat gue mikir aduh ntar nih kesannya gue kabur atau apa, gue kayak udah bang sorry banget bang, gue udah kena. Oh tuh lo yang cancel? Iya, gue bilang bang, gue takutnya ntar dikira kabur atau gue jadi buronan internasional, kan nggak lucu. Gue pas banget hari itu paginya harusnya gue berangkat sama Raul. Iya, Majis. H+1 terus kayak Kan gua ngechat mau jadi nggak kesini, kok lu Iya. hilang, ada kabar gua bilang. gitulah gue Ngober apaan ngober mau? ngober tuh itu Ngober. ngomong berak. Jadi kalau kita gua nggak teriak-teriak dikit, nggak tepok-tepok pantat, gua cerita chat, gua kangen bunda ngober. Topeng maunya cerita, ngomong berak. Gua mau datang ke podcast dong kapan-kapan kita. Podcast Hauka. Podcast Podcast O2 gua. dulu, iya. Boleh. Podcast O2. Boleh. Kalau Food boleh. series sama Fandi, kenal gimana tuh Fandi? Fandi tuh temen, jadi gini, gue dulu suka main motor kan, Iya. suka motoran, terus gue tuh kenal sama Jody. Lo tau Jody nggak sih? Nggak tahu ya. Ada Jody Motovlog. Nah dia tuh viewernya Jody, dibawa sama Jody makan kue apa sih namanya? Oh dia viewer. Viewernya Jody. Dia tuh, Pi kita mau ini nih, mau apa? Mau naik ride malam-malam. Gue kumpulin viewer ya. Akhirnya kita naik ride, terus makan kue apa sih namanya tuh? Kayak kue cucur gitulah di Bandung sambil ngopi di pinggiran kan. Itu si Fandi ini ngelawak mulu, lucu. Bilang, lu streaming sama gue aja Oh lah. dia ngolah lu lewat ngelawak. Iya. Nah, chat lu lihat nih.
Avandi tapi lucu sih, itu orang lucu. Iya kan? Itu orang gue sering godain dia. Dia jokesnya terlalu seksual kadang-kadang. Apa hal yang lo pelajari setelah nikah? Karena kan katanya nikah sama pacaran tuh beda ya. Karena nikah kan tinggal 24 jam. Nggak boleh egois sih. Kayak apa yang kita pengenin tuh kita harus mikirin pasangan kita juga. Terus kan banyak yang bilang ya kalau nikah itu yang penting duit. Ya. Menurut gue yang penting itu mapan itu nggak selalu uang, tapi pemikiran juga. Makanya gue ngedelay nikah gue lumayan lama tuh gara-gara itu. Lo alasannya apa setiap misalnya cewek lo mode kayak nikah yuk gitu? Oh dia nggak Cewek pernah. gue nggak pernah mode nikah. Kayak gue bilang, jadi waktu itu nikah juga gara-gara bokap gue kena covid mau. Sebelumnya kan om gue meninggal. Jadi adik gue tuh mau nikah, om gue itu kena covid. Adek lu? Sorry, sepupu gue ya adalah ada sepupu gue lumayan dekat sama dia, mau nikah, tiba-tiba kena covid, cepet kan mau meninggal. Udah itu pas nikah nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya lah. Nah tiba-tiba bokap gue tuh sebulan 2 bulan kemudian tuh gitu juga, parah, udah kritis. Terus gue bilang ke bokap gue, ya udah pak aku nikah tahun ini deh gitu. Yang penting papa sehat. Selain sistem duit gimana tuh kalau udah nikah? Ya duit istri gue juga. Oh, berarti nggak bakal minta kayak udah kita rekeningnya bareng aja, enggak dong? Oh enggak lah. Enggak lah. Tuh dengerin nih. Nggak ada tuh rekening bareng, no. Oh, ada laci di sini ya. Oh ini meja bigmu bisa naik. Ada apa aja sih? Banyak banget anjir soundboardnya. Aduh kaget gua. Kalau love language lu ke istri lu apa, Bang? Act of service. Act of service. Istri gua ke gua apa gua ke Istri lu ke lu? Act of service. Act of service. Kayak mijetin misalnya. Enggak sih, gua lebih ke gua mau apa harus disiapin. Kadang gua butuh apa harus dia bantu gitu. Tapi gimana tanggapan lu tentang persepsi cewek yang kayak gitu? Aku babukon. Kon pikir aku babukon? Minta tolong. Enggak lah, gua juga Misal. sering bantuin istri gua kok. Iya kan, emang Iya. mutualisme Emang aja mutualisme kan. aja sih ya. Masa minta tolong? Aku pikir kon pikir aku babukon. Itu sama kayak gitu. Kok. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau temptation banyak anak muda, misalnya kayak orang yang, misalnya anak O2H nih ya, yang lo lihat selain yang lo lihat yang potensi atau lobang yang misalnya mereka bisa jatuhin buat kayak gagal dalam karir mereka apa aja, Bang? Star syndrome. Udah ada belum? Lu sempet nggak lu anak O2, lu pernah ngeluarin orang nggak sih dari O2H? Daerah tuh hampir pernah gue tendang waktu itu gara-gara terlalu banyak nyenggol orang. Oh iya, Iya. Dia nyenggol siapa? Nyenggol Lemon kayak nggak salah apa-apa waktu itu, kayak ngapain anjir Dia nyenggol sama Lemon RQ Lemon. Ya, dia kan teman baik gue juga kan itu. Kenapa disenggol kenapa? Ya nggak tahu lah, mungkin dia juga baru latah lah, mau orang-orang latah, cuman ya belajar untungnya anaknya. Lu hal tersusah yang pernah lo rasain apa? Karena kan ini bilang cerita momen waktu lu paling lapar. Cerita momen pas Lagi paling lapar, momen terlapar lu. pas lagi gue pernah ngupload video sehari 3 kali mau 3 kali gameplay gue kasih terus tuh. Lu edit, gue edit, gue upload demi bisa ngisi token listrik sama beli telur. Jadi inget banget gue anjing. Beli makan nasi, telur, sosis, anjir, makan. Sama buat bayar apartemen, jing. 2029 gue pengen nyalek, menurut lu gimana? Atau terlalu soon? Serius lu? Iya. 2029? Iya, terlalu soon ya? Tahun berapa ya? 2002? Sekarang 2026, dia 2 tahun lagi lah. Nyalek? Lu nyalek gak bisa begini, Mo? Iya, umur gue harusnya dalam 2 tahun 3 tahun harusnya gue udah tamat game gini-giniannya. Gue sih pengennya. Oh berarti lu streaming gak pengen selama itu? Lu pengen masuk ke politik? Iya, karena harusnya udah tamat. Harusnya you have to grow. Tapi gue gak bakal nyalek kalau belum kaya atau belum jadi streamer nomor 1. Kenapa harus kaya dulu? Karena gue nanti korupsi. Oh, itu. Izin. Kenapa lu pengen nyalek? Karena gue ngerasa kan kita harus jadi versi terbaik diri kita kan. Sedangkan kalau misalnya gue tanya, kalau lu udah game streaming udah jadi streamer nomor 1, amin. Habis itu duit udah tamat juga, amin. Tamatnya sih gimana duit lu nih? Tamat gue pengen cuman menurut gue parameter gue cuma pengen 10M sebulan sih. 10M Diketawain, Cel.